Hubaib bin Adi, syahid di kayu salib. Dan kini, lapangkanlah jalan kepada pahlawan ini, wahai para sahabat. Mari kemari, dari segenap penjuru dan tempat. Datanglah ke sini, baik secara mudah maupun bersusah payah. Kemarilah bergegas dengan menundukkan hati. Menghadaplah untuk mendapatkan pelajaran dalam berkurban yang tak ada tandingannya. Mungkin Anda sekalian akan berkata, apakah semua yang telah Anda ceritakan kepada kami dulu bukan merupakan pelajaran-pelajaran tentang pengorbanan yang jarang tandingannya? Benar, semuanya pelajaran, dan kehebatannya tak ada tandingan dan imbangannya. Tapi kini kalian berada di muka seorang maha guru baru dalam mata pelajaran seni berkurban. Seorang guru, seandainya Anda ketinggalan menghadiri kuliahnya, Anda akan kehilangan banyak kebaikan, kebaikan yang tidak terkira. Mari bersama kami wahai penganut, akidah dari setiap umat dan tempat. Mari bersama kami, wahai pengagum ketinggian dari segala masa dan zaman. Kamu juga, wahai orang-orang yang telah syarat oleh beban penipuan diri dan berprasangka buruk terhadap agama dan iman. Marilah datang dengan kebanggaan palsumu itu. Marilah, dan perhatikanlah bagaimana agama Allah itu telah membentuk dan menempa tokoh-tokoh terkemuka. Marilah perhatikan oleh kalian. Kemuliaan yang tiada tara sikap, ketetapan pendirian, keteguhan hati, kepantang munduran, pengorbanan dan kecintaan yang tak ada duanya. Ringkasnya, kebesaran yang luar biasa dan mengagumkan, yang telah dikalungkan oleh keimanan yang sempurna ke leher pemiliknya yang tulus ikhlas. Tampakkan oleh Anda sekalian tubuh yang disalib itu? Nah, inilah dia judul pelajaran kita hari ini, wahai semua anak manusia. Benar, tubuh yang disalib di hadapan kalian itulah sekarang yang jadi judul dan mata pelajaran, dan jadi contoh teladan dan sekaligus guru. Namanya Hubaib bin Adi. Hafalkan benar dengan baik nama yang mulia ini. Hafalkan dan dengungkan serta lagukanlah namanya, karena ia jadi kebanggaan dari setiap manusia, setiap agama, dari setiap aliran dan dari setiap bangsa di setiap zaman. Ia seorang yang cukup dikenal di Madinah dan termasuk sahabat Ansyar. Ia sering bolak-balik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau hijrah kepada mereka, lalu beriman kepada Rabbul Alamin. Seorang yang berjiwa bersih, bersifat terbuka, beriman teguh, dan berhati mulia. Ia adalah sebagai yang dilukiskan oleh Hasan bin Sabit, penyair Islam sebagai berikut. Seorang pahlawan yang kedudukannya sebagai teras orang-orang Ansyar. Seorang yang lapang dada namun tegas dan keras tak dapat ditawar-tawar. Sewaktu bendera perang Badar dikibarkan orang, terdapatlah di sana seorang prajurit berani mati dan seorang pahlawan gagah perkasa yang tiada lain dari Hubaib bin Adi ini. Salah seorang di antara orang-orang musyrik yang berdiri menghadang jalannya di perang Badar ini dan tewas di ujung pedangnya, ialah seorang pemimpin Quraisy yang bernama Al-Harits bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, tahulah Bani Harits siapa yang telah menewaskan bapak mereka. Mereka menghafalkan dengan baik nama orang Islam yang telah menewaskan ayah mereka dalam pertempuran itu ialah Hubaib bin Adi. Orang-orang Islam telah kembali ke Madinah dari perang Badar. Mereka meneruskan pembinaan masyarakat mereka yang baru. Adapun Hubaib, ia adalah seorang yang taat beribadah, dan benar-benar membawakan sifat dan watak seorang abid dan kerinduan seorang asyik. Demikianlah ia beribadat menghadap Allah dengan sepenuh hatinya, berdiri sholat di waktu malam dan berpuasa di waktu siang serta memahasucikan Allah pagi dan petang. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud hendak menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy, hingga dapat mengetahui kemana tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka untuk suatu peperangan yang baru. Untuk itu beliau pilih 10 orang dari para sahabatnya, termasuklah diantaranya Hubaib, dan sebagai pemimpin mereka diangkat oleh Nabi Hashim bin Sabit. Pasukan penyelidik ini pun berangkatlah ke tujuannya hingga sampai di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Rupanya gerakan mereka tercium oleh orang-orang dari kampung Hudzail yang didiami oleh suku Bani Hayyan. Orang-orang ini segera berangkat dengan 100 orang pemanah mahir, menyusul orang-orang Islam dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Pasukan Bani Hayyan hampir saja kehilangan jejak, kalau tidaklah salah seorang mereka melihat biji kurma berjatuhan di atas pasir. Biji-biji itu dipungut oleh sebagian di antara orang-orang ini, lalu mengamatinya berdasarkan firasat yang tajam yang biasa dimiliki oleh orang Arab, lalu berseru kepada teman-teman mereka. Biji-biji itu berasal dari Yatsrib, nama lain dari Madinah. Ayo, kita ikuti, hingga dapat kita ketahui di mana mereka berada. Dengan petunjuk biji-biji yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan, hingga akhirnya mereka melihat dari jauh rombongan kaum muslimin yang sedang mereka cari-cari itu. Hashim, pemimpin penyelidik, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh,
Lalu diperintahkannya kawan-kawannya untuk menaiki suatu puncak bukit yang tinggi. Para pemanah musuh yang 100 orang itu pun dekatlah sudah. Mereka mengelilingi kaum muslimin lalu mengepung mereka dengan ketat. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya. Kesepuluh orang ini menoleh kepada pemimpin mereka, Hashim bin Sabit al-Ansyari radhiyallahu anhu. Rupanya ia menyatakan, "Adapun aku, demi Allah aku tak akan turun, mengemis perlindungan orang musyrik. Ya Allah, sampaikanlah keadaan kami ini kepada Nabi MU." Dan segeralah para pemanah yang 100 orang itu menghujani mereka dengan anak panah. Pemimpin mereka, Hashim beserta 7 orang lainnya menjadi sasaran dan mereka pun gugurlah sebagai syahid. Mereka meminta agar yang lain turun dan tetap akan dijamin keselamatannya sebagai dijanjikan. Maka turunlah ketiga orang itu, yaitu Hubaib beserta 2 orang sahabatnya. Para pemanah mendekati Hubaib dan salah seorang temannya, mereka menguraikan tali temali mereka dan mengikat keduanya. Teman mereka yang ketiga melihat hal ini melihat sebagai awal pengkhianatan janji, lalu ia memutuskan mati secara nekat sebagaimana dilakukan Hashim dan teman-temannya. Maka gugurlah ia pula menemui syahid seperti yang diinginkannya. Dan demikianlah, ke-8 orang yang terbilang di antara orang-orang mukmin yang paling tebal keimanannya, paling teguh menepati janji dan paling setia melaksanakan tugas kewajibannya terhadap Allah dan Rasul, telah menunaikan dharma bakti mereka sampai mati. Hubaib dan seorang temannya yang seorang lagi Zaid, berusaha melepaskan tali ikatan mereka, tapi tidak berhasil karena buhulnya yang sangat erat. Keduanya dibawa oleh para pemanah durhaka itu ke Mekah. Nama Hubaib menggema dan tersiar ke telinga orang banyak. Keluarga Harits bin Amir yang tewas di Perang Badar, cepat mengingat nama itu dengan baik, suatu nama yang menggerakkan dendam kebencian di dada mereka. Mereka pun segera membeli Hubaib sebagai budak untuk melampiaskan seluruh dendam kebencian mereka kepadanya. Dalam hal ini mereka mendapat saingan dari penduduk Mekah lainnya yang juga kehilangan bapak dan pemimpin mereka di Perang Badar. Terakhir mereka merundingkan semacam siksa yang akan ditimpakan kepada Hubaib untuk memuaskan dendam kemarahan mereka, bukan saja terhadapnya tetapi juga seluruh kaum muslimin. Dan sementara itu, golongan musyrik lainnya melakukan tindakan kejam pula terhadap teman Hubaib, Zaid bin Ditsinah, yaitu dengan menyula atau menusuknya dari dubur hingga ke bagian atas badannya. Hubaib telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan hatinya, pendeknya semua urusan dan akhir hidupnya kepada Allah Rabbul Alamin. Dihadapkannya perhatiannya kepada beribadah dengan jiwa yang teguh, keberanian yang tangguh disertai sakinah atau ketentraman yang telah dilimpahkan Allah kepada yang dapat menghancurkan batu karang dan melebur ketakutan. Allah selalu besertanya sementara ia senantiasa beserta Allah. Kekuasaan Allah menyertainya, seakan-akan jari jemari kekuasaan itu membarut dadanya, hingga terasa sejuk dingin. Pada suatu kali salah seorang putri Harits datang menjenguk ke tempat tahanan Hubaib yang ada di sekitar rumahnya, tiba-tiba ia meninggalkan tempat itu sambil berteriak, memanggil dan mengajak orang Mekah menyaksikan keajaiban. Katanya, "Demi Allah saya melihat Hubaib menggenggam setangkai besar anggur sambil memakannya. Sedang ia terikat teguh pada besi padahal di Mekah tak ada sebiji anggur pun. Saya kira itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada Hubaib. Benarlah itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada hambanya yang syaleh, sebagaimana dahulu pernah diberikannya seperti itu kepada Maryam anak Imran." Allah berfirman, "Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, dan ditemukannya rizki di dekat Maryam. Katanya, 'Dari mana datangnya makanan ini hai Maryam?' Jawabnya, 'Ia datang dari Allah, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan tidak terhingga.'" Ali Imran 37. Orang-orang musyrik menyampaikan berita kepada Hubaib tentang tewasnya serta penderitaan yang dialami sahabatnya dan saudaranya Zaid bin Ditsinah radhiyallahu anhu. Mereka mengira dengan itu dapat merusakkan urat sarafnya, serta membayangkan dan merasakan derita dan siksa yang membawa kematian kawannya itu. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah merangkulnya dengan menurunkan sakinah dan rahmatnya. Terus mereka menguji keimanannya dan membujuknya dengan janji pembebasan seandainya ia mau mengingkari Muhammad dan Tuhannya yang telah diimaninya. Tetapi usaha mereka tak ubahnya seperti hendak mencopot matahari dengan memanahnya. Benar, keimanan Hubaib tak ubah bagai matahari, baik tentang kuatnya, jauhnya maupun tentang panasnya dan cahayanya. Ia akan bercahaya bagi orang-orang yang mencari cahayanya dan ia akan pada menggelap bagi orang yang menghendakinya gelap. Adapun orang yang menghampirinya dan menentangnya maka ia akan terbakar dan hangus. Dan tatkala mereka telah berputus asa dari apa yang mereka harapkan, mereka seretlah pahlawan ini ke tempat kematiannya. Mereka bawa ke suatu tempat yang bernama Tanim, dan di sanalah ia menemui ajalnya. Sebelum mereka melaksanakan itu, Hubaib minta izin kepada mereka untuk sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkannya,
dan menyangka bahwa rupanya sedang terjadi tawar-menawar dalam dirinya untuk menyerah kalah dan menyatakan keingkarannya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Hubaib pun sholatlah 2 rakaat dengan khusyuk, tenang, dan hati yang pasrah. Dan melimpahlah ke dalam rongga jiwanya, lemak manisnya iman, maka ia mencintakan kiranya ia terus sholat dan sholat lagi. Tetapi kemudian ia berpaling ke arah algojonya, lalu katanya kepada mereka, "Demi Allah, kalau bukanlah nanti ada sangkaan kalian bahwa aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan lagi sholatku." Kemudian diangkatnya kedua pangkal lengannya ke arah langit lalu mohonnya, "Ya Allah, susutkanlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka sampai binasa, jangan sisakan seorang pun." Kemudian dia mata-matinya wajah mereka disertai suatu keteguhan tekad lalu berpantun, "Mati bagiku tak menjadi masalah. Asalkan ada dalam ridla dan rahmat Allah, dengan jalan apapun kematian itu terjadi asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi. Ku berserah kepadanya. Sesuai dengan takdir dan kehendaknya semoga rahmat dan berkah Allah tercurah pada setiap sobekan daging dan tetesan darah." Dan mungkin inilah peristiwa pertama dalam sejarah bangsa Arab, di mana mereka menyalib seorang laki-laki, kemudian membunuhnya di atas salib. Mereka telah menyiapkan pelepah-pelepah teamer untuk membuat sebuah salib besar, lalu menyandarkan Hubaib di atasnya, dengan mengikat teguh setiap bagian ujung tubuhnya. Orang-orang musyrik itu jadi buas dengan melakukan segala kekejaman yang menaikkan bulu roma. Para pemanah bergantian melepaskan panah-panah mereka. Kekejaman yang di luar batas ini sengaja dilakukan secara perlahan-lahan terhadap pahlawan yang tak berdaya karena tersalib. Tapi ia tak memicingkan matanya, dan tak pernah kehilangan sakinah yang menakjubkan itu yang telah memberi cahaya kepada wajahnya. Anak-anak panah bertancapan ke tubuhnya dan pedang-pedang menyayat-nyayat dagingnya. Dikala itu salah seorang pemimpin Quraisy mendekatinya sambil berkata, "Sukakah engkau, Muhammad menggantikanmu, dan engkau sehat walafiat bersama keluargamu?" Tenaga Hubaib pulih kembali. Dengan suara laksana angin kencang ia berseru kepada para pembunuhnya, "Demi Allah aku tak sudi bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sedang Rasulullah kena musibah walau oleh sepotong duri." Kalimat dan kata-kata hebat yang menggugah ini pula lah yang telah diucapkan oleh teman seperjuangannya Zaid bin Ditsinah sewaktu mereka hendak membunuhnya. Kata-kata yang mempesona itu telah diucapkan oleh Zaid kemarin, dan diulangi oleh Hubaib sekarang yang menyebabkan Abu Sofyan, yang waktu itu belum lagi masuk Islam, mempertepukkan kedua telapak tangannya sembari berkata kepada penganiaya itu, "Demi Allah, belum pernah kulihat manusia yang lebih mencintai manusia lain, seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Kata-kata Hubaib ini bagaikan aba-aba yang memberi keleluasan bagi anak-anak panah dan mata-mata pedang untuk mencari sasarannya di tubuh pahlawan ini, yang menyakitinya dengan segala kekejaman dan kebuasan. Di sekitar ke tempat kejadian ini telah berterbangan burung-burung bangkai dan burung-burung buas lainnya, seolah-olah sedang menunggu selesainya para pembantai pulang meninggalkan tempat itu, hingga dapat mendekat dan mengerubungi tubuh yang sudah menjadi mayat itu sebagai santapan istimewa. Tetapi kemudian burung-burung itu berbunyi bersahut-sahutan lalu berkumpul dan saling mendekatkan paruhnya seakan-akan mereka sedang berbisik dan berbicara perlahan-lahan serta saling bertukar kata dan buah pikiran. Dan tiba-tiba mereka berterbangan membelah angkasa, dan pergi menjauh, jauh, jauh sekali. Seolah-olah burung ini dengan perasaan dan nalurinya tercium akan jasad seorang yang syaleh yang berdekat diri kepada Allah dan menyebarkan baunya yang harum dari tubuh yang tersalib itu, maka mereka segan dan malu akan menghampiri dan menyakitinya. Demikianlah burung-burung itu berlalu terbang berbondong-bondong melintasi angkasa dan menahan diri dari kerakusannya. Orang-orang musyrik telah kembali ke Mekah, ke sarang kedengkian, setelah meluapkan dendam kesumat dan permusuhan. Dan tinggallah tubuh yang syahid dijaga oleh sekelompok algojo bersenjatakan tombak dan pedang. Dan Hubaib, ketika mereka menaruhnya di atas pelepah kurma yang mereka jadikan sebagai kayu salib tempat mereka mengikatnya, telah menghadapkan mukanya ke arah langit sambil berdoa kepada Tuhannya yang Maha Besar. Katanya, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasul maka mohon disampaikan pula kepadanya esok, tindakan orang-orang itu terhadap kami." Doanya itu diperkenankan oleh Allah. Sewaktu Rasul di Madinah, tiba-tiba ia diliputi suatu perasaan yang kuat, memberitahukan bahwa para sahabatnya dalam bahaya dan terbayanglah kepadanya tubuh salah seorang mereka sedang tergantung di awang-awang. Dengan segera beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya Mikdad bin Amr dan Zubair bin Awam, yang segera menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang. Dengan petunjuk Allah sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Maka mereka turunkanlah mayat sahabat mereka Hubaib, sementara tempat suci di bumi telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan tanah yang lembab penuh berkah. Tak ada yang mengetahui sampai sekarang di mana sesungguhnya makam Hubaib. Mungkin itu lebih pantas dan utama untuknya, sehingga senantiasalah ia menjadi kenangan dalam hati nurani kehidupan, sebagai seorang pahlawan yang mati syahid di atas kayu salib.